bisa Ibu jelaskan mungkin apa itu Femokrat dan bagaimana posisi mereka perempuan yang berada dalam institusi negara ini dalam relasi dengan kekuasaan negara? Perjuangan feminisme yang mature ya, yang dewasa, memang harus menggunakan seluruh lini. Banyak sekali kelompok-kelompok studi pada saat itu ya, mereka bertemu dan berbicara, berdiskusi dan terus-menerus melakukan knowledge empowering ya pada waktu itu. Kalau Jurnal Perempuan kemudian bukan hanya knowledge empowering tapi juga knowledge production, jadi memproduksi pengetahuan-pengetahuan itu lewat jurnal-jurnalnya. Kita masuk ke Orde Baru gitu ya. Nah, di era Ya. reformasi telah mendorong lahirnya Komnas Perempuan, yang mana pendirinya adalah tokoh-tokoh feminis Indonesia ya. Yang mana komisi ini didirikan sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk menguatkan hak asasi perempuan gitu. Nah, Komnas Perempuan ini lahir juga berkat upaya dari para feminis seperti Profesor Saparina Sadli yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Kajian Wanita Universitas Indonesia. Lalu selain Ibu Saparina ada nama-nama seperti Ita F. Nadia, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, kemudian ada Kuraisin Sumhadi, Mailing Oei, Meli Getan, Kamala Chandra Kirana, dan juga ada Smita Noto Susanto. Nah, di era Komnas Perempuan inilah kita dapat dikatakan terdapat agen gitu ya, agen kebijakan perempuan di pemerintahan atau negara. Nah, atau dalam bukunya Bu Gadis dan juga Pak Boni ini disebut sebagai state feminism atau femokrat. Nah, mereka ini adalah para feminis yang bekerja di dalam aparatus negara gitu ya untuk memajukan hak-hak perempuan dan kebijakan yang pro perempuan. Nah, istilah Femokrat ini muncul dalam konteks ini, Bu. Nah, bisa Ibu jelaskan mungkin apa itu Femokrat dan bagaimana posisi mereka perempuan yang berada dalam institusi negara ini dalam relasi dengan kekuasaan negara gitu. Ya, mungkin sebelum kita bicara Komnas Perempuan ya di Mm-mm. era reformasi, mungkin ada yang terlewat tadi di masa Orde Baru ya. Iya, Um, nah, di masa Orde Baru itu yang nanti bisa saya kaitkan sih dengan Komnas Perempuan. Jadi kalau di masa Orde Baru itu kan apa organisasi seperti Dharma Wanita, PKK ya, Dharma Waniti, Mbak Pertiwi itu muncul. Jadi masa Orde Baru tahun 65 ya hingga 98 itu banyak diwarnai dengan ideologi negara yang sifatnya otoriter. Ya, Orde Baru itu melihat perempuan harus sesuai dengan ideologi negara. Perempuan itu sebagai tiang negara. Ya, ekspektasi negara adalah perempuan harus keibuan, ya, dan berada di ranah domestik. Sedangkan bapak itu menikmati kekuasaan dan berprivilege. Ya, jadi Julia Suryakusuma menteorikan ibuisme, jadi dia mengikuti konsep ya yang dikembangkan oleh Jayadiningrat Nuhwis ya, dan itu ditulis tahun 1987. Perbedaannya dengan Jayadiningrat adalah bahwa uh, Surya Kusuma mengerucut pada state ibuism ya, atau ibuisme negara. Apa itu tugasnya? Yaitu adalah mendukung karir suami lewat organisasi yang dibentuk oleh negara. Ya, jadi aktivitasnya memang masif ya, karena didukung oleh aparatus negara. Ya, jadi Dharma Wanita itu sangat masif ya, PKK itu juga sangat masif. Jadi mobilisasi perempuan dalam pembangunan itu sangat masif lewat Dharma Wanita dan PKK. Ya, tetapi mereka tidak independen. Ya, mereka dibentuk dan didukung oleh negara ya, dan dianggap sebagai tiang negara dan dianggap harus menjalankan program-program negara. Ya.
Nah, kalau kita tadi masuk era reformasi dan kalau kita bicara tadi tentang Komnas Perempuan misalnya, ya ada perbedaannya sih ya, tentunya. Karena Komnas Perempuan itu meskipun memang didukung oleh negara ya tetapi berada di era reformasi yaitu di era demokrasi. Ya, dan kita juga melihat bahwa tadi seperti Putu katakan didirikan oleh aktivis-aktivis feminis ya, yang cukup dikenal ya dan cukup penting. Uh, nah, jadi dalam konteks Komnas Perempuan itu tadi saya katakan ada perbedaan yang signifikan dari Orde Baru. Ya, entitasnya memang uh, bisa dikatakan didukung oleh negara. Namun di era reformasi ini Komnas Perempuan itu menggunakan perspektif feminis ya karena tadi banyak anggotanya yang datang dari kalangan aktivis. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mereka itu bisa dikatakan femokrat gitu ya. Jadi kependekan dari birokrasi dan feminis ya. Jadi seorang feminis yang bekerja di dalam lembaga pemerintah atau birokrasi publik untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan ya dari dalam sistem ya kalau tadi yang kita bahas kan di luar sistem ya mereka berada di dalam sistem dan konsep ini datang dari studi kebijakan feminis ya jadi feminist public policy yang sangat relevan gitu konteksnya seperti di Indonesia, di mana aktivisme feminis juga beroperasi di dalam struktur negara di era reformasi ya, di era demokrasi ya. Jadi saya kira sih apa memang kalau apa ya kalau perjuangan feminisme yang mature ya, yang dewasa memang harus menggunakan seluruh lini ya. Jadi ada kelompok-kelompok perempuan yang independen, kelompok feminis yang independen, ada kelompok akademisi ya yang seharusnya juga independen ya dan juga harusnya ada Demokrat ini ya yang seharusnya juga independen dan juga mereka yang berada di legislasi ya dengan membentuk network ini tentunya kita bisa mengatasi persoalan-persoalan dengan mudah ya jadi itu kegunaannya Demokrat ya tetapi dengan catatan memang harus di masa kepemimpinan yang demokratis. Karena kalau kita lihat di zaman Orde Baru dan kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, kondisi di Indonesia adalah sangat rentan demokrasinya, sangat rapuh demokrasinya. Dan kita melihat flashback pada saat zaman Orde Baru ya saat ini. Jadi bagaimana Komnas Perempuan berperan ya saat ini itu menjadi juga pertanyaan yang menarik ya. Apakah dia bisa independen, bisa mengkritik kekuasaan dari dalam ya. Jadi ada saya kira banyak benefitnya, keuntungannya, ya, Demokrat ini, di mereka bisa mainstream perspektif gender di dalam, ya, karena kita bekerja di luar, tetapi juga ada apa ya, ada juga tantangannya, ya, ya tantangan bahwa uh, berada di dalam birokrasi, berada di dalam apa, politik yang mainstream itu kadang-kadang bisa mengganggu ide-ide ide dan cita-cita feminisme yang sejati. Menurut Ibu, gimana ya Bu caranya supaya kita bisa menggunakan kekuatan eh, perempuan yang ada di dalam organisasi ini seperti PKK, Dharma Wanita dan juga Dharma Pertiwi gitu untuk makin memberdayakan hak perempuan gitu. Karena kita tahu PKK itu jumlahnya masif dan ada di setiap daerah gitu Bu. Eh,
sama juga dengan Dharma Wanita dan juga Dharma Pertiwi. Tetapi program-programnya masih sangat mendomestifikasi perempuan. Nah, menurut Ibu gimana ya, Bu? Supaya terjadi kolaborasi gitu ya antara misalnya Komnas Perempuan dengan PKK atau Dharma Wanita dan juga Dharma Pertiwi ini untuk makin menyuarakan hak perempuan gitu. Tapi ya tadi seperti yang Ibu bilang tantangannya adalah karena mereka berada di bawah kekuasaan gitu ya, di bawah kepemimpinan, jadi agak susah di situ untuk bergerak. Nah, menurut Ibu itu seperti apa, Bu? Ya, kalau Dharma Wanita di zaman Orde Baru ya memang mereka adalah kaki tangan negara ya. Jadi mereka memang ditugaskan untuk uh, mendukung ideologi negara gitu ya. Jadi kalau kita lihat ide feminisnya ya bukan nomor satu gitu ya. Mereka pertama adalah negara, kepentingan negara, kedua kepentingan perempuan. Ya, jadi di situ tidak setara hubungannya. Ya. Tapi benar yang seperti kata Putu katakan, tapi mereka sangat masif, mereka sangat apa ya PKK itu misalnya puskesmas itu sangat berkembang gitu ya. Jadi kita membutuhkan itu gitu, apalagi untuk pergi ke desa-desa dan sebagainya ya. Jadi itu hal yang memang bisa dikatakan positif ya, tetapi hubungan yang tidak setara itu yang menyebabkan menjadi rapuh, ya kan? Yang menyebabkan perempuan menjadi mundur, gitu. Karena dia hanya dianggap sebagai sistem, gitu. Dia bukan dianggap sebagai individu, ya. Nah, itu kekurangannya mereka. Bagaimana Komnas Perempuan yang bisa dikatakan bahwa bisa melakukan hal yang seperti dilakukan ya tentunya mereka bukan Dharma Wanita ya tetapi bisa lebih progresif gitu ya dan bisa kemudian menggerakkan quote unquote seperti PKK gitu karena mereka ada di dalam dan mungkin mereka mampu ya. Nah itu menurut saya pertanyaannya menarik ya dan memang Komnas Perempuan itu kan banyak bekerja sama justru dengan LSM-LSM perempuan ya. Tetapi dia juga menyuarakan di dalam tentang kepentingan-kepentingan isu-isu feminis. Jadi saya melihat bahwa di era reformasi tentu Komnas Perempuan bisa berperan besar dan sudah berperan sangat besar ya di dalam hal pemikiran perspektif yang feminis yang bisa mereka terjemahkan di dalam birokrasi ya. Tetapi yang menarik sekarang ini di dalam reformasi babak kedua ya yang situasi dan kondisinya kembali represif menarik untuk melihat sejauh mana Komnas Perempuan bisa berperan ya akankah berada di garis kekuasaan dengan kepemimpinan yang opresif ataukah dia uh, tetap akan berada di luar ya tapi sulit untuk berada di luar karena dibiayain oleh negara dibiayain oleh pajak rakyat kan bagaimana posisinya dan menurut saya ini dalam mungkin waktu 5 tahun atau 10 tahun akan banyak artikel-artikel analisis terhadap ini karena ini adalah momen yang penting ya bagi sejarah gerakan feminis. Ya. Iya. Nah, menuju masa reformasi saat ini, kita tahu banyak LSM gitu yang muncul di Indonesia gitu ya, yang menyuarakan suara-suara hak-hak perempuan gitu. Nah, mungkin LSM ini nanti bisa bekerja sama juga dengan Komnas Perempuan mungkin ya Bu ya, untuk semakin menggaungkan pentingnya isu-isu feminis, isu-isu perempuan gitu ya di negara kita. Nah, bagaimana Bu peran lembaga seperti Yasanti? Ini ada 1983 ya. Kemudian juga ada Kalyana Mitra dan juga jurnal perempuan tentu saja dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak perempuan gitu di masa rezim Orde Baru yang semakin otoriter gitu. Menurut Ibu seperti apa? Ya, jadi kalau kita masuk pada masa reformasi ya dan atau menuju reformasi ya, memang
organisasi-organisasi perempuan seperti Yasanti, Kalyana Mitra, ya uh, dan Jurnal Perempuan, mereka adalah organisasi-organisasi yang berada di masa Orde Baru, tetapi mereka kelompok-kelompok yang apa ya, kelompok-kelompok kecil ya yang berusaha untuk melakukan uh, menentang ya uh, rejim Soeharto ya, dan sehingga mereka banyak sekali kelompok-kelompok studi pada saat itu ya, mereka bertemu dan berbicara, berdiskusi dan terus-menerus melakukan knowledge empowering ya pada waktu itu. Kalau Jurnal Perempuan kemudian bukan hanya knowledge empowering tapi juga knowledge production, jadi memproduksi pengetahuan-pengetahuan itu lewat jurnal-jurnalnya. Jadi mereka-mereka ini adalah alat untuk mengasah ya, uh, masyarakat untuk menjadi kritis gitu ya, karena kan di Orde Baru itu pemikiran menjadi sangat tumpul ya, karena juga kontrol terhadap pendidikan perguruan tinggi oleh negara ya, sehingga dibutuhkanlah organisasi-organisasi ini untuk terus-menerus mengasah kritisisme masyarakat. Nah, uh, uh, dan mereka ini tentunya kemudian yang melahirkan banyak gerakan anti terhadap Orde Baru ya, lalu kita memasuki masa-masa tahun 1998 ya, di mana mereka berperan ya untuk agar supaya masyarakat bersuara ya, di kelompok perempuan agar supaya kelompok perempuan bersuara, kalau mereka di kelompok demokrasi agar tercapai demokrasi, kalau mereka di di human rights ya, di hak asasi manusia agar supaya bersuara. Jadi itu adalah masa-masa di mana apa ya, membangkitkan kesadaran ya, ketika kesadaran sudah ditumpas dan ditidurkan selama 20-an tahun itu masa Soeharto ya. Jadi tugas mereka adalah bagaimana membangunkan masyarakat ini, karena masyarakat sudah terlena, bukan hanya terlena tetapi benar-benar sangat takut ya, karena secara sistematis melalui ideologi negara daya pikir kritis kita mati gitu ya. Lalu bagaimana membangunkannya, jadi mereka sangat berperan pada saat-saat itu ya, 80-an 90-an, kemudian akhir 98 ya, dan kita melihat bahwa ketika transisi ke reformasi menuju reformasi ada justru gerakan perempuan sekali lagi terlupakan sejarahnya, justru yang sangat berperan ya. Bagaimana mereka misalnya mendukung mahasiswa di bulan Mei 98 itu justru sangat didukung oleh gerakan perempuan ya. Dan itu menurut saya perlu dicatat ya, dan uh, perlu disuarakan ya, dan jangan sampai sejarah itu sekali lagi hilang ya, tentang kontribusi gerakan perempuan di dalam era reformasi, ya, mencapai era reformasi. Nah, di era reformasi, untuk menuju era reformasi tersebut, banyak orang yang tidak sadar, tidak tahu gitu ya Bu ya, bahwa ada aksi Suara Ibu Peduli. Nah, yang tahun 1998 itu merupakan gerakan feminis gitu. Nah, bisa Ibu ceritakan sebenarnya latar belakang strategi aksi ini apa? Ya, itu adalah gerakan yang uh, yang sangat feminis ya. Jadi gerakan yang dibentuk ya oleh aktivis ya, dan distrategikan ya oleh para aktivis, dan pada waktu itu di kantor Jurnal Perempuan kalau tidak salah mulai dari bulan November 97 ya, rapat-rapat dilakukan November, Desember, Januari ya, hingga aksinya tanggal 23 Februari ya. Jadi rapat-rapat yang secara konsisten dilakukan
dan mengundang LSM-LSM perempuan. Jadi banyak dihadiri oleh LSM-LSM perempuan pada saat itu. Membicarakan tentang sebetulnya eh, keinginan untuk bertindak subversif, ya, menjatuhkan Soeharto. Bagaimana menjatuhkan Soeharto? Ya. Karena kita kebanyakan juga adalah pengajar yang mengajar di UI, yang melihat bahwa mahasiswa pada saat itu banyak yang hilang, tiba-tiba kok mahasiswa kita nggak ada gitu ya, ditangkap, ya diculik ya. Lalu tentu kita merasa concern ya, dan pada saat itu saya kira Pak Nur Iman Subono yang sedang membaca Plaza de Mayo karena dia ahli Latin Amerika, yang di dalam diskusi-diskusi kita, dalam dalam diskusi untuk memberdayakan pengetahuan ya seperti kafe gitu, berpresentasi tentang itu ya, dan kita merasa bahwa itu bisa dipakai model tersebut untuk uh, membangunkan rakyat gitu. Tugasnya adalah untuk membangunkan rakyat untuk ikut di dalam gerakan ini ya, karena kan kalau namanya gerakan adalah suatu gerakan yang menghasilkan perubahan kan, social change gitu. Nah, tapi dalam keterbatasan kita bagaimana itu dilakukan. Nah, banyak masukan-masukan, ide ya, dan sebagainya. Ada Mbak Nusa Bani Kaca Sungkawa, dan waktu itu dilakukan di kantor Jurnal Perempuan dimiliki oleh Ibu Tuti, kantornya di Megaria ya, kita sewa beliau dengan beliau, dan seingat saya ya, itu ide-ide yang dilontarkan kita tulis di papan tulis gitu ya, semua ide-ide yang apa yang akan kita lakukan dalam hal menjatuhkan Soeharto. Nah, akhirnya muncullah dengan ide Suara Ibu Peduli ini ya, karena tidak mungkin kita menggunakan kata gerakan perempuan atau apalagi pakai kata feminis ya, itu tentunya akan ada penolakan dari masyarakat yang masih konservatif ya, dan tradisi budaya kita, sehingga kita harus menggunakan strategi Plaza de Mayo itu, memakai nama ya yang bisa merebut hati rakyat gitu, sehingga keluarlah Suara Ibu Peduli, nama tersebut ya, ya. Tapi kalau kita periksa siapa sih Suara Ibu Peduli itu di yang tahun 23 Februari ya, bukan yang belakangan ya, yang melakukan aksi ya, mereka semua adalah aktivis ya, bahkan ada aktivis buruh di dalamnya ya. Uh, nah, kita menggunakan nama tersebut dan kemudian kita setuju bahwa kita akan melakukan demonstrasi ya. Lalu kita memilih Bu Karlina untuk karena Bu Karlina waktu itu di Jurnal Perempuan ya, untuk menjadi koordinator lapangan gitu ya. Lalu gitu, teman-teman Jurnal Perempuan sepakat untuk membuat kan, dalam melakukan aksi itu kan butuh ya, orang berpikir oh kita melakukan aksi lalu kita udah gitu, padahal kan itu semua ada organisasinya ya. Artinya banyak sekali persiapan yang harus dilakukan kan. Persiapan lapangan, persiapan logistik, persiapan finansial, itulah yang dinamakan pergerakan gitu kan. Belum lagi saat itu adalah apa uh, shoot to kill week ya, jadi tembak tembak di tempat kan. Soeharto mengatakan karena keadaan sudah genting dan dia tidak tidak menyangka bahwa bahwa kita yang akan demonstrasi, tapi dia menyangka bahwa akan ada mahasiswa berdemonstrasi, sehingga dia mengatakan bahwa itu apa satu minggu itu adalah satu minggu tenang gitu ya, kalau ada yang berdemonstrasi akan ditembak mati. Nah, menjelang tanggal 23 itu saya memahami bahwa ada beberapa kelompok perempuan yang surut ya. Jadi mereka hanya mendukung misalnya secara moral atau mereka mendukung secara logistik ya. Tapi juga kita harus akui juga ada juga teman-teman LSM dari LBH misalnya, yang mereka ikut mendukung kita ya,
Ada juga teman-teman jurnalis laki-laki yang menghubungi. Kenapa pada saat itu begitu banyak wartawan? Karena mereka yang menghubungi jurnalis-jurnalis, koran-koran, majalah, bahkan yang di luar negeri. Jadi organisasinya itu untuk hanya mempersiapkan 23 Februari itu sangat besar gitu ya. Banyak yang mendukung kita untuk melakukan itu. Eh, Tujuannya adalah untuk breaking the silence aja sebetulnya. Begitu secara optik terlihat bahwa tanda kutip ibu-ibu berada di bundaran HI gitu ya, membawa bunga, membawa poster gitu, itu akan bisa merebut hati rakyat ya, karena dalam melakukan pergerakan kita harus merebut hati rakyat dulu untuk ikut di dalam pergerakan kita dan percaya dengan kita gitu kan. Ternyata optiksnya sangat berhasil gitu ya, dan hari itu banyak diliput oleh media, dan ketika kami ditangkap, ada Wilasih juga di situ ya, ada 3 orang ya, Bu Kalina, saya dan Wilasih. Dan Wilasih itu dia kuat aktif di gerakan petani ya waktu itu ya. Jadi dan dia pun juga sebetulnya orang yang kita nggak tahu sama sekali, tapi rupanya ada teman-teman LSM ini human rights yang bicara dengan dia, tolong dong masuk ke dalam kelompok itu. Kalau mereka ditangkap, kamu harus harus ikut mereka gitu ya, karena kamu tahu sistemnya bagaimana. Dan kami, waduh, saya juga baru tahu itu setelah kami ditangkap gitu ya. Dan saya, "Loh, ini siapa gitu ya?" Dia bilang, nama saya Wiwil gitu. Saya saya memang sengaja untuk mendampingi, dia bilang gitu ya. Jadi kita bertiga gitu ya, dan sangat berterima kasih sekali gitu bahwa ada We Will ya, yang memang sudah sering ikut ikut demonstrasi dan tahu bagaimana tekanan-tekanan di dalam ketika ditangkap, sehingga dia banyak yang memberikan dukungan dan semangat kepada saya dan Bu Karlina ya. Jadi Mbak, jadi ya, uh, itulah gerakan ya, gerakan solidaritas ya dari semua elemen masyarakat. Dan kita tahu bahwa setelah itu kemudian SIP menjadi sangat aktif, kantor Juna Perempuan menjadi berantakan ya, bukan lagi rapat-rapat edisi apa yang harus keluar, isu apa yang harus keluar minggu depan atau bulan depan, tetapi udah menjadi semacam kantor masyarakat yang semua elemen masyarakat datang ya, karena uh, protes tersebut ya. Dan setelah itu mahasiswa-mahasiswa juga berdatangan ya. Saya ingat Diana Pitupulu waktu itu masih mahasiswa, datang ke Megaria ya untuk meminta dukungan membuat newsletter bergerak gitu ya, dari semua elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Dan dari situ kemudian kantor Juna Perempuan menjadi kantor yang ikut mendukung mahasiswa yang akhirnya Soeharto jatuh. Jadi uh, sejarah atau media pada saat itu, dan sampai sekarang, sama seperti Kongres Perempuan Indonesia di 1928, melabel kita sebagai ibu-ibu. Sama tanggal 28, bukannya Hari Perempuan menjadi Hari Ibu. Suara Ibu Peduli juga dilabel seperti itu. Ini adalah ibu-ibu. Padahal sebetulnya sama seperti Kongres Perempuan tahun 1928, sangat berbeda. Ya, itu adalah apa, gerakan yang sistematis yang dilakukan kalau kalau tahun 28 untuk menentang Belanda ya, menjadikan Indonesia merdeka dengan isu-isu perempuan. Di tahun 98 juga sama sebetulnya ya. Tetapi di dalam teori kita tahu, di dalam negara yang represif dan otoriter, kita memang harus kreatif ya. Kita harus bisa menggunakan strategi ya, dan menggunakan simbol-simbol ibu gitu ya, karena ibuisme, Orde Baru suka dengan ibuisme,
bagaimana kita menggunakan simbol ibu itu untuk tindakan yang subversif. Jadi saya kira menarik untuk dikaji ya bagaimana strategi-strategi gerakan perempuan, gerakan feminis di Indonesia ini ya, yang sangat berbeda dengan Barat. Ya, luar biasa memang perjuangan perempuan gitu ya dari masa ke masa itu punya ciri khasnya tersendiri dan juga strateginya tersendiri ya. Nah, di situasi setelah reformasi saat ini, menurut Ibu bagaimana wajah gerakan feminis di Indonesia? Nah, apakah semakin kuat atau semakin mengalami kemunduran? Ya, seperti yang kita tahu, tantangan feminis hari ini banyak sekali, termasuk dari kelompok konservatif dan juga anti gender atau anti LGBTQ. Nah, itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya, ketika kita masuk reformasi, LSM-LSM banyak didukung oleh ini ya, banyak didukung oleh funding. Funding datang ke Indonesia dan mendukung LSM-LSM Indonesia. Ya, lalu kemudian organisasi-organisasi seperti UNICEF, ya, organisasi juga selain UNICEF juga misalnya organisasi Middle Eastern Islamic ya, juga berbondong-bondong, Northfit, Oxfam ya dan sebagainya. Mereka membawa uang, mereka mendanai LSM untuk aktivitas dan program-programnya. Sehingga pada masa reformasi, LSM sering dituding menjadi kaki tangan para funding Barat ini, gitu ya. Uh, Nah, sehingga kita masuk lagi nih pada masa dan tantangan yang baru di era reformasi. Kalau sebelumnya adalah di masa kolonial adalah melawan Belanda, bagaimana kita merdeka, karena dengan merdeka perempuan juga akan merdeka. Ya, di zamannya Orde Baru melawan negara, dengan melawan negara perempuan juga akan bebas, gitu ya, demokrasi. Di era reformasi ini benar-benar tantangannya kiri kanan depan belakang gitu ya Ya. karena ada apalagi saat ini ya ada juga masih ada tantangan negara yang opresif gitu ya, di masa reformasi. Jadi tantangan kita double, triple bahkan ya ada seperti tadi Putu katakan ada tantangan dari masyarakat konservatif karena begitu pintu demokrasi dibuka kan semua suara masuk gitu ya. Bukan hanya suara-suara yang progresif tetapi juga suara-suara yang konservatif gitu. Nah, tentunya kita nggak siap ya pada saat awal-awal reformasi dan merasa juga beberapa teman-teman feminis muda yang mengatakan loh kita ini kok kayaknya mundur gitu ya, bukan maju ya di zaman reformasi ya karena begitu besar tantangannya, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Yaitu antara lain bahwa isu-isu yang diangkat oleh kelompok konservatif ya soal LGBTQ ini bahkan di buku saya ini pada waktu itu kan juga disensor ini di era reformasi ya eh, oleh salah satu lembaga pemerintahan yang mensupervisi dana dari luar untuk menerbitkan buku ini, yaitu LGBTQ tidak masuk di dalam buku ini. Jadi buku ini memang juga harus direvisi ya dengan lebih detail lagi apa yang bagaimana pergerakan feminisme itu. Jadi LGBTQ eh, teman-teman seperti Adenari Institute misalnya tidak sangat berperan dan tidak masuk di dalam wacana feminis kita ini di buku itu. Itu menurut saya perlu ya diangkat ya bagaimana yang mereka bekerja dengan sangat inspiratif gitu ya. Lalu kita mulai menggunakan istilah interseksional. Ya, jadi kalau kita menjadi seorang feminis itu artinya kita juga harus ikut di dalam gerakan lingkungan, ikut dalam gerakan LGBTQ, ikut di dalam gerakan masyarakat adat ya.
Karena pemahaman interseksional feminis adalah bahwa ini semua sangat berkaitan gitu. Ikut juga menentang kelas, gitu ya, diskriminasi kelas ya, dan sebagainya. Uh, nah, saya kira apa politik kontemporer kita, sejarah gerakan feminis kontemporer kita memang tantangannya sangat sangat berat ya. Tetapi yang sangat menarik buat saya adalah begitu pluralnya ya gerakan-gerakan sekarang. Yang juga mungkin penting untuk kita highlight adalah kita masuk di dalam fase feminisme gelombang keempat ya seperti teman-teman Putu dan ya, yang tadi mengatakan soal digital feminism ya yang juga ikut bergerak di dalam social media ya. Itu semua tentunya kita apresiasi. Kita tentu harus berhati-hati. Tentunya ada sisi negatifnya dalam gerakan tersebut karena tidak mengakar, tidak grassroots. Ya karena kita hanya berada di dunia maya ya. Tetapi juga ada sisi positifnya karena itu bisa cepat ya menjadi viral ya mudah-mudahan viral yang viral dengan pemikiran yang kritis ya. Uh, tapi ya sekarang kita berada di dalam tarik menarik ya tarik menarik dalam semua elemen ya yang suatu saat tarik menarik tali itu akan putus ya. Dan begitu putus kita mengharapkan akan terjadi perubahan uh, sosial lagi ya, yang lebih membuat Indonesia menjadi matang berdemokrasi dan tidak balik ke autokrasi ya, tidak balik ke hegemoni um, dan menjadi benar-benar demokrasi yang yang dewasa. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi Bu ya, ini pertanyaan terakhir. Nah, dalam buku Ibu ini banyak mengangkat pengalaman dan juga perjuangan gerakan feminisme di Indonesia, yang mana luar biasa sangat menginspirasi ya. Nah, namun di Indonesia sendiri kata feminis masih terlihat negatif, menakutkan, dan juga terkesan anti laki-laki. Nah, menurut Ibu bagaimana ya Bu cara mengedukasi masyarakat gitu bahwa feminis itu sebenarnya bukan anti laki-laki gitu. Nah, lalu apa pesan untuk generasi muda, terutama perempuan atau laki-laki siapapun yang ingin ikut memperjuangkan kesetaraan dan juga keadilan gender di negara ini hari ini? Ya, ya feminisme itu saya menggunakan kata apa, definisi bell hooks itu ya. Kalau um, kalau kita menentang eksploitasi, kita menentang opresi, kita menentang diskriminasi, itu artinya kita seorang feminis. Jadi sesimpel itu definisinya ya. Apakah Kongres Perempuan di 1920-an mereka feminis ya mereka feminis karena mereka menentang opresi, mereka menentang diskriminasi ya. Mereka mau menjadi individu yang merdeka, Indonesia yang merdeka ya. Jadi sebetulnya sangat apa ya sangat inklusif sebetulnya kata feminisme itu apalagi kalau kita menggunakan intersectional feminism itu artinya kita seorang feminis harus peduli dengan kemiskinan seorang feminis harus peduli dengan lingkungan seorang feminis juga harus peduli dengan disabilitas seorang feminis juga harus peduli dengan seksual minoritas ya dan sebagainya. Nah, kenapa banyak yang alergi terhadap kata itu dan sebetulnya bukan hanya di Indonesia ya, tapi di masyarakat-masyarakat konservatif di belahan dunia lain, karena mereka uh, takut takut diganggu uh, apa ya, takut diganggu dengan cara berpikirnya uh, yang sud- yang apa ya yang sudah set dan sudah terbentuk seperti itu. Mereka takut dengan perubahan. Ya, mereka takut dengan eh, kalau orang religius ya takut dengan agamanya ya, yang sebetulnya menurut Musda Mulia
yang juga tokoh feminisnya di dalam ranah agama, banyak interpretasi-interpretasi yang disalah interpretasikan karena yang menginterpretasikan itu adalah kebanyakan laki-laki ya. Baru belakangan-belakangan ini kita mempunyai hermeneutika yang feminis yang dilakukan antara lain oleh Bu Musda Mulia ya. Uh, nah, ketakutan-ketakutan inilah yang menurut saya yang membuat mereka secara individu tidak berkembang, ya, secara individu menjadi kerdil, ya, secara individu tidak terbuka, ya, secara individu yang menularkan kebencian, ya, apakah kebencian terhadap kelompok LGBTQ, kebencian terhadap perempuan, kebencian terhadap disabilitas, ya, dan narasi kebencian inilah yang terus-menerus mereka pupuk ya sekarang lewat social media. Uh, jadi uh, sayangnya narasi kita, narasi inklusivitas, narasi feminis, narasi yang yang narasi yang equal, ya, yang setara itu seringkali kalah gitu ya dengan narasi kebencian ini. Ya. Tapi saya sih tidak putus harapannya dan saya melihat banyak ya seperti di jurnal perempuan feminis-feminis muda yang sangat apa ya sangat antusias ya dan yang sangat mau untuk terus-menerus untuk mempertahankan narasi inklusif ini ya. Dan itu sebuah harapan. Nah, dan saya kira selama kita mempunyai semangat, selama itu juga api akan terus ini ya, terus menyala ya. Dan saat ini saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita membutuhkan api itu terus menyala supaya kita nggak jalan di kegelapan. Ya, baik. Terima kasih Bu Gadis atas pemaparannya. Sangat mencerahkan dan menginspirasi banyak orang tentunya yang akan menonton podcast kita kali ini. Nah, sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman jika ingin mengakses buku 100 tahun feminisme di Indonesia ini, nanti teman-teman dapat mengaksesnya secara gratis di link bio YouTube YouTube Jurnal Perempuan, kemudian juga akan ada di website Jurnal Perempuan. Jadi teman-teman bisa bebas mengaksesnya secara gratis. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Gadis Arifia telah menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa berjumpa lagi dengan kita di lain waktu. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih Putu.